Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Chandra Wijaya, NPM 2321020010 dari kelas HTNA. Di sini saya mempresentasikan tentang makalah hukum acara pidana, yaitu pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan salah satu bentuk pembagian dari hukum pidana. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, pembagian hukum pidana meliputi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang pertama, Voss menyebutkan hukum pidana material termasuk kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang khusus regulasi dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hukum pidana formil mengatur cara pelaksanaan hukum sampai hukum acara, yaitu proses hukum. Hukum tersebut pada prinsipnya adalah kitab undang-undang hukum acara, undang-undang RO, dan juga aturan perundang-undangan lainnya. Terus yang kedua, dalam buku ini penulis tidak akan membahas pembagian hukum material, namun lebih fokus pada pembahasan pembagian hukum pidana formilnya atau hukum acara pidana. Lalu yang selanjutnya ada fungsi hukum acara pidana. Fungsi hukum acara pidana itu, hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan hukum pidana. Keduanya bisa dibedakan namun sulit untuk dipisahkan. Sebelumnya penulis telah menyinggung bahwa bekerjanya hukum acara pidana tidak terlepas karena terjadinya pelanggaran hukum pidana atau hukum pidana material. Dalam antrian antara hukum acara pidana dan hukum pidana saling membutuhkan. Misalnya seseorang telah melakukan pembunuhan, maka cara agar si pembunuh dipidana sangat membutuhkan mekanisme hukum acara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, pengadilan, hingga penjatuhan putusan pemidanaan terhadap si pembunuh. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin ada mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, pengadilan, serta penjatuhan pemutusan. Lalu selanjutnya ada tujuan hukum acara pidana. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia selamanya mempunyai tujuan tertentu. Setiap orang yang berjalan melangkah kaki diarahkan untuk sampai kepada titik tujuan yang telah ditetapkan sebelum bergerak melangkah kaki. Hukum atau undang-undang yang tidak menggariskan landasan tujuannya adalah hukum yang ngawur. Baik buruknya tujuan sasaran yang hendak dicapai oleh seperangkat hukum atau undang-undang dengan sendirinya ikut menentukan baik buruknya hukum dan undang-undang yang bersangkutan. Lalu ada pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum acara pidana, yaitu segala dasar atau acuan yang menjadi landasan berlakunya aturan-aturan mengenai tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan dalam perkara pidana. Yaitu yang pertama contohnya ada undang-undang, terus KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lalu ada kehakiman, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus ada perlindungan saksi dan korban, yaitu hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, berlaku sepanjang diakui oleh hukum, tidak bertentangan dengan KUHP. Lalu yang selanjutnya ada pengertian ruang lingkup hukum acara pidana, yaitu cakupan atau batasan hal-hal yang diatur dalam hukum acara pidana, yaitu mengenai tata cara dan proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap awal hingga akhir. Yaitu ruang lingkup acara pidana, yang pertama itu ada penyidikan tahap, yaitu tahap mencari ada atau tidaknya peristiwa pidana. Lalu yang kedua penyidikan itu mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka. Yang ketiga ada penuntutan, yaitu ada jaksa penuntut umum membawa perkara ke pengadilan untuk diperiksa. Yang keempat ada pemeriksaan di pengadilan, sidang perkara pidana di hadapan hakim untuk mencari kebenaran material. Yang kelima upaya hukum, itu banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau PK bila ada pihak yang keberatan atas putusan. Yang keenam ada pelaksanaan putusan atau eksekusi, yaitu melaksanakan amar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya pemidanaan atau pembebasan. Sekian, terima kasih. Apabila saya ada
Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk saya.